Di tahun ajaran baru 2026-2027. Perkenalkan, saya Nita Widya Kusuma, SPD, yang pada kesempatan kali ini mendapat kehormatan sebagai MC sekaligus moderator. Atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Mengawali acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mentari Salam. pagi bersinar terang, Cakep. burung berkicau di dahan jati. Cakep. Mari sambut murid dengan senang, MPLS Cakep. ramah dimulai dari hati. Cakep. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pagi hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, sebagai wujud rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon duduk dengan tertib, menyimak dengan tertib. Pada Pak Dika, mohon. Kak, Memori aja Bunda. Mantap. lewatin aja Pak. Lanjut. Ya, Next. lanjut. Oke, baik. Selanjutnya, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama kepada yang terhormat Bapak Joko Awal Suroto, MPD CHT MHT, selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Joko. Terima kasih Ibu Nita selaku pembawa acara pada kegiatan webinar seri 31 ini yang berkolaborasi dengan Bapak Pengawas Pembinaan SD Kecamatan Mustika Jaya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdussalam MPD selaku pengawas sekolah sekaligus Ketua KKPS Kecamatan Mustika Jaya. Bapak Damiri Suryadi SPD MMPD selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya. Para kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti webinar seri 31 yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kelompok Kerja Pengawas Sekolah KKPS dan KKG Kecamatan Mustika Jaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahun ajaran baru adalah momentum penting untuk memberikan pengalaman pertama. Pengalaman yang menyenangkan bagi setiap murid tentunya. Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS haruslah menjadi awal yang membangun rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia, bukan rasa takut ataupun penuh tekanan. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, mohon izin
Bapak dan Ibu Kepala Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan MPLS dilaksanakan sesuai regulasi, bebas dari perundungan dan kekerasan, serta benar-benar berpihak kepada peserta didik. Melalui webinar ini atau sosialisasi ini, pada Zoom Meet yang luar biasa ini, kita berharap memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan implementasi MPLS ramah anak, sehingga seluruh sekolah di Kecamatan Mustika Jaya siap dalam menyambut peserta didik baru dengan pelayanan yang terbaik. Saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber, Bapak Ketua KKPS, Bapak Pengawas kita, Bapak Abdus Salam MPD, kepada seluruh panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperkuat kolaborasi, dan semakin meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kecamatan Mustika Jaya. Mari kita wujudkan sekolah yang menjadi tempat tumbuh, tempat berkembang, tempat belajar, dan berbahagia bagi setiap anak. Selamat mengikuti webinar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko Awal Suroto atas sambutannya. Sambutan berikutnya, sambutan berikutnya adalah dari Bapak Damiri Suryadi SPD MMPD selaku Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya. Kepada Bapak Damiri Suryadi kami persilakan. Next. Next ya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita langsung kepada acara inti. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan pengalaman pertama yang akan selalu dikenang oleh peserta didik. Kesan pertama inilah yang akan membentuk rasa aman, nyaman, serta semangat belajar mereka di sekolah. Oleh sebab itu, seluruh satuan pendidikan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan serta implementasi MPLS ramah anak, agar setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang positif sejak hari pertama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendapatkan pemaparan materi dari narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Bapak Abdus Salam MPD, pengawas sekolah sekaligus Ketua KKPS Kecamatan Mustika Jaya. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Nita selaku MC, moderator, host, dan co-host juga enggak? Kau juga. Izin share screen langsung ya? Ya Pak. Lagi Zoom. Bisa. Jadi nggak bisa diganggu. Nampak? Sudah Pak. Oke. Tinggal diperbesar. Oke, nanti diperbesar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita dipertemukan melalui webinar KKG Mustika Jaya yang ke-31 dalam rangka
sosialisasi kebijakan MPLS ramah 2026, khususnya untuk kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Semoga teman-teman semua, kepala sekolah maupun guru-guru, semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya siap untuk menyongsong tahun ajaran baru ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, khususnya Ketua K3S Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Damiri MPD, dan juga Bapak Joko Santoso, selaku K3S swastanya, beserta jajaran Bapak, Ibu Kepala Sekolah, baik itu negeri maupun swasta, yang ada di lingkungan Kecamatan Mustika Jaya. Dan juga yang sama-sama kita hormati, Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Joko Awasuroto HT, beserta seluruh jajaran pengurusnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas bantuannya kepada saya selaku KKPS yang agak administrasi ataupun teman rekan untuk melaksanakan kegiatan KKPS di Mustika Jaya. Untuk itu, ucapan terima kasih yang pertama kepada KKG Kecamatan Mustika Jaya yang sudah membantu saya dalam waktu singkat, karena instruksi ini pun sifatnya mendadak. Hanya kemarin bahwa kami para pengawas diminta untuk mensosialisasikan terkait kegiatan MPLS di tanggal 8 dan 9. Karena tanggal 10 kami harus segera melaporkan hasil sosialisasi ini. Untuk itu, ya berkat teman-teman dari KKG, saya bisa terfasilitasi dengan adanya Zoom ini, dan juga dengan sigap membuatkan flyer untuk segera diinformasikan. Dan juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah yang begitu antusias dan sigap juga menghadiri kegiatan ini di sela-sela kesibukan para Bapak Ibu kepala sekolah saat ini. Dan juga hadir di sini Bapak Ibu gurunya yang mendampingi kepala sekolah atau mewakili. Saya ucapkan terima kasih untuk stay. Tenang saja Bapak Ibu, pastinya kegiatan MPLS Bapak Ibu sudah siapkan. Mohon maaf kalau sosialisasinya baru sekarang. Dan saya yakini bahwa Bapak Ibu semua di sekolah sudah mempersiapkan dengan matang, karena tinggal hitungan hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan MPLS ini. Sebelumnya Bu Nita, saya izin kasih pantun. Oke. Silakan Pak. Biar gak tegang ya. Pergi ke pasar membeli PDH. Cakep. Dipakai nyaman saat bekerja. Terima kasih KKG Mustika Jaya memfasilitasi kita semua untuk kembali bersua di dunia maya. Masya Allah, cakep. Dan untuk menyongsong tahun ajaran baru ini pun saya punya pantun sedikit ya, biar mengawalinya agak rileks. Burung merpati terbang di atas menara. Cakep. Hinggap sebentar di dahan pohon Kamboja. Keren. Tak terasa tahun ajaran baru sudah tiba. Mari kita songsong dengan penuh ceria. Ya, walaupun mungkin sudah tergambar di depan mata para Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan kesibukan yang luar biasa, dan pastinya Bapak Ibu gurunya juga pasti akan terseret mengikuti program-program yang ada. Namun mari kita songsong ya tahun ajaran baru ini 2006-2027 dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat yang lebih ya, dan tentunya berniat untuk menjalankan segala
program-program yang digulirkan oleh pemerintah kita. Dan salah satunya adalah terkait dengan MPLS Ramah 2026. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk memandu sosialisasi MPLS Ramah 2026 ini tidak lama-lama ya, mungkin nggak sampai 1 jam, dan itu juga yang kita harapkan ya, yang terlalu lama, yang penting esensinya dapat. Dan nanti insya Allah di akhir saya akan kasih link semua materi ya yang ada yang berkaitan dengan kegiatan MPLS. Mungkin sebagian kita sudah mendapatkan di selebaran grup-grup WA ya. Namun saya mencoba untuk mengumpulkannya dalam satu link. Jadi membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang belum mendapatkan panduan-panduan tersebut. Jadi nanti insya Allah di akhir saya akan share. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu yang kami hormati ya, berawal dari saya bikin besar dulu ya Bu Nita ya. Yep, slide share. Oke, sudah terlihat lebih besar? Yep, aman. Oke, aman ya. Wajah saya juga aman ya. Baik, Aman. Bapak Ibu kepala sekolah, berdasarkan surat yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa kami para pengawas diminta untuk mensosialisasikan kebijakan MPLS Ramah 2026 yang sebenarnya nanti di hari Jumat pun ya tanggal 10 itu akan ada sosialisasi yang lebih intens dari BBGP Jabar. Jadi hari ini sekedar pemantik saja mengingatkan Bapak Ibu guru yang mungkin masih liburan dan Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan SPMB atau yang lainnya, ya pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan saja bahwa kegiatan MPLS akan kita mulai serempak di tanggal 13 sampai tanggal 17. Untuk itu kami diminta untuk mengingatkan, mensosialisasikan kembali. Baik, nanti jika ada pertanyaan ditahan dulu, dikumpulkan. Kalau hari ini tidak bisa terjawab, ya kita tunggu jawabannya besok melalui Zoom lebih besar bersama BBGP Jabar. Baik, ini latar belakang kenapa harus adanya sosialisasi MPLS untuk lingkungan kita di Kecamatan Mustika Jaya. Yang pertama, ya agar menyamakan persepsi. Tahun-tahun lalu pernah kita agak berbeda pelaksanaan. Ada yang melaksanakannya 3 hari, ada yang melaksanakannya 5 hari, ada yang melaksanakannya 2 minggu ya. Jadi untuk saat ini melalui sosialisasi ini diharapkan semua sekolah baik negeri maupun swasta tidak ada lagi yang melaksanakan MPLS jalan sendiri. Ya, diupayakan semuanya merujuk kepada panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada kesempatan MPLS tahun ini dipastikan kegiatannya itu menjadikan atau membuat lingkungan sekolah itu menjadi aman dan nyaman dan inklusif dan menciptakan suasana yang ramah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya. Nah, ini adalah materi-materi yang saya coba untuk paparkan di dalam kesempatan Zoom kali ini, yaitu pertama terkait dengan kebijakan pelaksanaan MPLS itu, kemudian apa saja materi yang wajib disampaikan berdasarkan Kemendikbud nomor 198 tahun 2026 dan juga apa yang perlu kita bentuk di dalam kegiatan MPLS nanti ya. Kemudian apa yang harus kita sampaikan pula terkait dengan kesiapsiagaan ya. Jadi materinya tidak hanya sekitar lingkungan sekolah atau pengenalan sekolah, tapi juga bagaimana kita menyiapkan mengedukasi kesiapsiagaan peserta didik kita. Ya, jangan digambarkan kalau itu kan anak-anak bocil semua, anak TK yang baru masuk ke SD. Ya, kita sesuaikan dengan karakter mereka. Ya, baik. Termasuk
nantinya Bapak Ibu kami mengingatkan terkait dengan administrasi yang harus disiapkan, baik dari perencanaan pada saat pelaksanaan sampai ke pelaporan. Saat ini semuanya sudah dalam bentuk digitalisasi yang muaranya semua dilaporkan ke Kemendikdasmen. Baik, nah inilah wajah anak yang akan masuk menjadi putra-putri kita nantinya. Ini dasar pelaksanaan MPLS di tahun 2026 ini. Pertama, Permendikdasmen nomor 12, nanti saya lampirkan. Di dalamnya itu terkait dengan definisi apa itu MPLS, kemudian asasnya apa saja, tahapannya, perencanaan, pelaksanaan, semua sudah termaktub di dalam permen itu. Dan sebagian nanti akan saya paparkan di dalam slide-slide saya. Ya, jadi tidak semuanya karena itu terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri, diperluas. Kemudian dasarnya juga dengan Kemendikdasmen nomor 198 terkait dengan MPLS ramah ini. Ya, seperti apa MPLS ramah? Ya, pastinya Bapak Ibu sudah sering membaca ya melalui saluran Kemendikdasmen. Juga dasar pelaksanaan MPLS ramah 2026 yang akan kita lakukan ini berdasarkan buku rujukan yang sudah diklasifikasi dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan TK juga sudah ada panduannya. Nah, kita merujuk kepada panduan kegiatan MPLS di SD. Itu pun sudah saya cantumkan di link drive kumpulan materi. Baik, apa sih MPLS itu? Ya, kita udah nggak perlu menjelaskan kembali, namun ada kekhasan di tahun 2026 ini. MPLS-nya adalah MPLS ramah. Oke. Program ini, kegiatan ini diupayakan kita sebagai sekolah yang akan menyambut putra-putri kita yang baru, itu memperkenalkan lingkungan sekolah kita sekaligus membangun karakter positif di hari-hari pertama mereka masuk sekolah. Ya, bagaimana kita menyambut dengan begitu ramah anak-anak TK yang akan transisi pembelajarannya dari TK dari PAUD ke SD. Ya, jangan langsung kita terapkan aturan-aturan yang sudah biasa kita berikan kepada anak-anak kita di SD. Ya, kita kondisikan terlebih dahulu. Ya, kita buat mereka itu nyaman terlebih dahulu memasuki lingkungan sekolah kita. Ya, MPLS ramah itu adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan mengedepankan penghormatan, pemuliaan kepada anak-anak kita. Ini sejalan dengan pembelajaran kita saat ini, ya, pendekatan pembelajaran kita saat ini yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning yang memuliakan, yang saling memuliakan antara guru ke siswa, siswa dengan siswa, ya, ataupun siswa kepada gurunya, ya, melalui pengalaman belajar kita, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, ya, meaningful, mindful dan joyful. Nah, pastinya program ini tidak diinginkan adanya perpeloncoan, ya, mungkin di SD tidak ada lah ya, apalagi untuk anak-anak yang dari PAUD. Tapi biasanya dulu-dulu kita merasakan hal itu, ya, bagaimana kita mencoba membuat sesuatu yang berbeda untuk anak yang baru. Ini sudah tidak boleh lagi dalam bentuk perpeloncoan atau bentuk kekerasan, bahkan perundungan, intoleransi, dan penindasan terhadap peserta didik. Jadi konsep ramah ini utamanya itu mengandung 3 ramah. Ya, ramah terhadap anak-anaknya, ramah terhadap lingkungannya,
dan juga ramah biayanya. Nah, ini yang terpenting juga, jangan sampai membebankan orang tua. Kenapa? Tujuannya agar sekolah yang dituju oleh anak-anak kita yang baru itu dirasakan menjadi sekolah, menjadi rumah kedua bagi mereka, dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia seperti layaknya keluarga mereka di rumah. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, ini 3 pilar utama terkait dengan MPLS Ramah. Yang pertama ramah anak, yaitu menjamin perlindungan fisik mereka, emosional mereka, serta keadaban digital mereka. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan, ya, yaitu pembiasaan mengelola kebersihan, kesehatan PHBS, dan penataan ruang. Dan yang ketiga, ramah biaya, memastikan atribut seragam tidak memberatkan beban keuangan orang tuanya. Jadi ini Bapak Ibu ya yang diharapkan dari MPLS Ramah. Next. Oke, jadi jadikan sekolah menjadi tempat kedua, ya, rumah kedua bagi anak-anak kita. Ya, kalau ya bukan berarti kalau di rumahnya mereka tidak nyaman atau mungkin juga suasana keluarganya kurang begitu akrab atau kurang begitu nyaman, terus kita berikan juga di sekolah. Tidak, justru kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah kita, sehingga mereka mungkin bisa jadi merasakan lebih nyaman di sekolah daripada di rumahnya. Dan ini sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah, banyak anak-anak yang enggan pulang ke rumah dan lebih asik bermain di sekolah. Nah, berarti ini sudah tujuannya sudah tercapai, menjadikan sekolah rumah kedua yang nyaman bagi mereka. Oke, MPLS Ramah bukan sekedar kegiatan rutin formal, tapi ini awal untuk membahagiakan anak-anak kita. Dan tidak hanya pada saat kegiatan di MPLS saja, itu mari kita bentuk mulai dari awal dan terus rutin kita lakukan sepanjang pembelajaran dan sepanjang kegiatan atau kehidupan mereka di lingkungan sekolah kita. Jadikan sekolah kita itu pokoknya tempat di mana mereka itu senang hadir ke sekolah, tidak menemukan guru-guru yang serem, guru-guru yang selalu marah, ya, tapi mereka menemukan guru-guru yang selalu menyambut mereka dengan penuh sukacita, dengan keadaan mereka apa adanya. Nah, ini yang diharapkan. Baik, asasnya itu humanis, inklusif, fokus terhadap anak, dan ini berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat MPLS kita berbaik-baik sama mereka, pas udah masuk ke kelas, udah masuk pembelajaran, wah, mulai keluar kita aslinya. Ya, diharapkan tidak seperti itu. Ya, jadi mereka mendapatkan benar-benar harapan dari kita semua untuk menjadi orang tua kedua dari mereka, ya, yang dapat mengayomi dan memberikan kenyamanan dalam hidup mereka, ya. Oke. Nah, ini alur kegiatan MPLS selama 1 pekan nanti. Yang pertama, ya, sosialisasi MPLS. Hari ini dari kami, Disdik, Dinas Pendidikan, mencoba mensosialisasikan per kecamatan. Besok akan dikuatkan oleh BPGP Jabar, dan nantinya Bapak Ibu di sekolah pun usahakan untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua murid, ya. Baik itu via WA atau bisa juga dikumpulkan di sekolah. Lalu pada saat pelaksanaannya, kegiatannya adalah pengenalan diri, pengenalan potensi diri, pengenalan warga sekolah, kemudian kita perkenalkan juga lingkungan sekolah, kita perkenalkan kurikulum atau pembelajaran yang ada di sekolah, dan juga kita unjuk karya. Dan di akhir nanti diadakan evaluasi yang sederhana, baik itu evaluasi terkait dengan kegiatan anak-anaknya, maupun juga evaluasi kegiatan Bapak Ibu pelaksana MPLS oleh Disdik Kota Bekasi. Nah, apa saja sih materi yang
akan disampaikan di dalam kegiatan MPLS. Ini pun sudah ada semuanya paparannya di panduan kegiatan MPLS Ramah. Dan ini ringkasannya. Yang pertama, kita akan memberikan materi terkait dengan 7 KAIH, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Dan yang kedua, kegiatan Pagi Ceria. Dan yang ketiga, itu kegiatan sopan bermedia sosial. Ini mungkin dalam bentuk penyampaian, ya, memberikan pemahaman terkait dengan literasi digital. Nah, bayangannya kita nih yang di SD menerima anak-anak SD yang dari TK, PAUD, ya mungkin kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak usia mereka, ya, terkait dengan digital, ya, literasi digital. Nanti mungkin bisa dikembangkan oleh para pemateri yang ada di sekolah-sekolah masing-masing terkait apa sih yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak usia mereka dalam penggunaan HP mereka, gitu ya. Baik, selanjutnya materi budaya 5S. Apa itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu pun kita upayakan diimplementasikan dalam kegiatan MPLS ini, dan diupayakan itu menjadi sebuah karakter yang akan dilakukan setiap harinya, bukan hanya saja di MPLS. Dan juga materi tentang gerakan Indonesia Asri. Asri itu aman, sehat, resik, dan indah. Nanti akan saya paparkan di slide selanjutnya. Kemudian materi tentang gerakan rukun sama teman, GRST. Ya, bagaimana mereka saling peduli, menggali empati mereka, dan juga berkomunikasi secara positif, dan juga melihat kesetaraan gender maupun sosialnya, serta juga kita mengedukasi mereka untuk bagaimana pencegahan terhadap kekerasan. Nah, ini juga diupayakan masuk di dalam kegiatan materi MPLS kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang tadi adalah materi-materi utama. Bapak Ibu di sekolah boleh menambahkan materi tambahannya yang mungkin di setiap sekolah itu punya kekhasan sekolah. Nah, itu bisa disampaikan pada saat kegiatan MPLS nanti. Dan juga bisa kita tambahkan terkait dengan materi bahaya nafza, ya, narkotika dan zat adiktif, ya, psikotropika dan zat adiktif, adiktif, ya. Bapak Ibu, ini ada terkait dengan nafsu tentang permen dari orang. Nah, ini silakan digali bagaimana materi ini bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, terutama anak-anak usia SD. Ya, jangan sampai mereka itu terkena dengan rayuan-rayuan terkait dengan penggunaan narkoba ini, baik itu dari makanan atau yang lainnya. Ya, anti korupsi. Apakah anak-anak kita perlu diedukasi? Ya, itu jika perlu. Jika tidak apa-apa. Kewirausahaan biasa ini ada di SMP atau SMA, ya. Baik, inilah materi-materi tambahan dan materi utama tadi yang perlu kita sampaikan di dalam pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Nah, ini penjabarannya Bapak Ibu terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, yang kita tahu mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, tidur cepat, makan sehat, gemar belajar dan bermasyarakat. Ini bisa kita sampaikan, ya, kepada anak-anak, dan juga bisa kita simulasikan di dalam kegiatan MPLS nanti. Ya, silakan diformulasikan seperti apa programnya. Yang jelas ini harus tersampaikan materi ini kepada anak-anak baru kita, dan pastinya ketika kita menyampaikan ke anak-anak itu, ya sesuai dengan kondisi anak-anak kita yang baru, yang usianya masih 6-7 tahun. Tapi ini juga bisa kita edukasi kepada orang tuanya. Maka materi-materi yang kita akan sampaikan
bisa kita berikan kepada orang tua. Ya, baik. Selanjutnya kegiatan pagi ceria diisi dengan senam pagi, ya, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta berdoa bersama. Ini rutin di setiap awal kegiatan MPLS kita. Ya, untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan merupakan juga dari kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Senamnya boleh senam anak Indonesia hebat yang ada atau senam yang mungkin kekhasan sekolah Bapak Ibu ada senam khusus, silahkan diberikan juga. Oke, selanjutnya materi tentang sopan dan santun bermedsos. Sepertinya sekali lagi ya, ini mungkin tidak dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk penyampaian slide karena anak SD tentunya belum bisa baca ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan anak-anak usia kelas 1. Oke, selanjutnya nah ini yang perlu kita terapkan, budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita mulai dari penyambutan di hari pertama anak-anak. Ya, kita ciptakan suasana yang begitu nyaman, begitu ramah, guru-guru semua menyambut ya anak-anak kecil yang akan menjadi bagian dari keluarga kita. Nah, masing-masing sekali lagi punya karakter yang berbeda di dalam penyambutannya. Mungkin juga bahkan dengan salaman yang gaya kekhasannya. Ya, silakan dibentuk, diberikan simulasi sehingga mereka akan terbiasa di dalam kegiatan MPLS dan akan berkarakter nantinya dalam kegiatan hari-hari mereka di sekolah kita. Dan yang selanjutnya ini gerakan ASRI, aman, sehat, resik, indah. Apa saja kegiatannya? Untuk aman, ya kita penerapan budaya Aman, sehat, yang melindungi resik, seluruh indah. warga sekolah. Ya, baik itu gurunya terhadap siswanya maupun siswa terhadap siswanya, kakak kelasnya terhadap adiknya. Ya, tidak ada istilah kakak kelas yang membuli adik-adiknya. Ini jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah kita. Untuk itu tidak hanya kita mengedukasi anak-anak baru yang akan masuk, ya, tapi juga kita mengedukasi kembali kakak-kakak kelasnya di dalam kegiatan MPLS. Oh ya Bapak Ibu, kegiatan MPLS ini seyogianya dilaksanakan untuk kelas 1 atau siswa baru yang akan masuk di sekolah kita. Tapi seperti kebiasaan sekolah-sekolah bahwa kakak kelasnya pun melaksanakan MPLS dengan kegiatan yang berbeda. Silakan dilaksanakan dalam 1 pekan pertama di tahun ajaran baru nanti. Ya, formulasikan dan jangan sampai mereka yang kakak kelasnya itu tidak terjamah atau malah fokus melihat kegiatan MPLS-nya adik kelasnya. Ya mungkin dalam 1 momen ketika perkenalan oke, ya, tapi jangan setiap harinya mereka merasa terganggu dengan kegiatan MPLS-nya kelas 1. Nah, ini yang kami harapkan tetap kegiatan seperti biasa. Ya. Dan terkait dengan aspek sehat, di sini sudah terinci, saya sadur dari materi, silakan dibaca sendiri, ya, dipraktekkan di dalam kegiatan MPLS nanti. Kemudian resik. Nah, kegiatan ini juga kegiatan bersih-bersih. Ya, boleh silakan dikondisikan sesuai dengan kondisi sekolah, ya, namun tidak lepas dari poin-poin yang diharapkan dari panduan ini. Dan indah, tentunya anak juga diajak untuk melestarikan lingkungan sekolah kita. Perkenalkan lingkungan sekolah kita yang asri, sekolah kita yang bersih. Ya, bagaimana mengajak mereka untuk merawat sekolah kita. Baik, selanjutnya ada gerakan rukun sama teman, GRST. Nah, ini juga perlu kita tanamkan di dalam kegiatan MPLS kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, ini tambahan yang perlu kita lakukan juga di dalam kegiatan MPLS. Ya,
pastikan ya kegiatannya dengan adanya cek kesehatan gratis. Ya, silakan lihat panduannya bagaimana cara melakukan kegiatan ini, dan juga ada identifikasi bakat dan minat. Nah, ini juga penelusuran bakat dan minat. Silakan dilakukan di waktu-waktu pada saat kegiatan MPLS ini. Kemudian juga ada screening kebutuhan khusus, deteksi dini hambatan belajar mereka untuk menyiapkan layanan inklusif. Kita dalam hal ini hanya mencari data saja atau melihat data, tidak untuk menjudge. Maka dari itu, catatan yang penting dalam kegiatan ini, pertama, ini kegiatannya bersifat identifikasi awal saja, ya, bukan diagnosa atau diagnosis medis dan penilaian untuk melabel anak-anak kita di awal. Ya, ini tes diagnostik, tapi hanya untuk mendapatkan data-data awal dari siswa kita. Dan guru tidak boleh menggunakan istilah yang berpotensi memberikan stigma negatif seperti, oh ini anak terlalu gemuk, oh ini anak kurus, oh ini anak kurang pendengarannya, atau mohon maaf apa itu kupingnya. Ya, jadi tidak melabel-label anak seperti ini, sehingga membuat rasa tidak nyaman bagi anak. Ya, jangan sampai ada keluar kata-kata seperti itu. Dan hasil pengukuran ini pun bersifat pribadi, tidak perlu ya untuk disosialisasikan atau diumumkan. Ini hanya pengukuran dan pencatatan ya untuk sebagai data awal kita. Ya, biasanya kita guru-guru di awal itu ingin mendiagnosa atau mendiagnosa anak-anak yang terutama yang belum bisa baca gitu ya, atau yang mungkin kekurangan disabilitas lah ya, baik mungkin kurang melihat ya, kurang pendengarannya. Nah, itu sebagai data kita aja di awal. Kemudian pada tes fleksibilitas ini murid tidak boleh dipaksa menjangkau terlalu jauh gitu ya. Tidak ada paksaan. Kita sekali lagi hanya mencari data saja. Ya, baik, ini catatan saja supaya jangan sampai terjadi nantinya orang tua komplain terhadap kegiatan kita. Ya, intinya ke situ Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nah ini ya kegiatan yang 5 hari ini ya, kegiatan MPLS ramah di SD sudah diplot per harinya ya, dan Bapak Ibu bisa mengembangkan kegiatan ini disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Ya, jangan terlalu banyak kegiatannya sehingga anak kaget dengan kegiatan, sehingga dia akan akan takut memasuki lingkungan sekolah SD, katanya terlalu banyak kegiatannya ya. Jadi silakan, namanya transisi, jadi kita adaptasi dulu, kita ikuti dulu kegiatan yang biasa mereka lakukan di PAUD atau di TK-nya. Gitu. Ini menjadi gambaran bagaimana kita melakukan hari demi hari kegiatan MPLS selama 5 hari ini, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi ini ada 10 informasi penting yang wajib diketahui kita sebagai sekolah dan juga orang tua yang tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, bermedsos, etika bermedsos, kemudian budaya 5S, sekolah asri, gerakan rukun sama teman, dan juga peran orang tua, serta pemetaan profil murid. Bapak Ibu, nah ini yang perlu diingatkan juga, larangan dalam kegiatan MPLS, dilarang melakukan perpeloncoan, penindasan atau bentuk kekerasan lainnya, dilarang melakukan pungutan biaya apapun ya. Jadi pokoknya tidak ada biaya yang ditarik untuk kegiatan MPLS ini. Dan dilarang juga membuat atau memberikan aktivitas atau atribut yang tidak relevan secara edukasi. Dilarang melibatkan alumni. Nah, ya, jadi jangan sampai, ini biasanya kadang yang ada OSIS-nya ini. Jadi diserahkan kepada OSIS untuk
memandu anak-anak baru. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi silakan semua Bapak Ibu gurunya turun tangan untuk kegiatan MPLS ini. Bapak Ibu silakan, ini referensi link-link yang Bapak Ibu bisa pakai, baik itu terkait dengan lagu, video, atau apa saja ya yang Bapak Ibu bisa ambil untuk Bapak Ibu persiapkan di dalam pemberian materi nanti. Oke. Wow, salah pencet. Baik. Sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, ini bisa dibaca ya. Pasca kegiatan MPLS. Menghilangkan ini gimana? Nggak kebaca. Adanya di atas. Oh ya. Oke. Ini pasca kegiatan MPLS Rama, ya, evaluasi sekolah kepada orang tua. Nanti ini akan difasilitasi di dalam panduan itu akan ada ya. Silakan nanti dibaca. Sekolah melakukan evaluasi minimal ketercapaian tujuan MPLS dan identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS. Kemudian evaluasi sekolah kepada kementerian dan evaluasi pelaksanaan MPLS oleh kementerian. Ini semua sudah diformulasikan di dalam panduan. Ya, silakan Bapak Ibu cari seperti apa. Karena saat ini kegiatan kita itu harus dilaporkan. Tidak lagi sekedar cukup sampai ke pengawas kalau kayak kemarin ya. Ini ada link-link yang harus diisi nantinya. Ada form yang harus diisi yang itu langsung ke Kemendikdasmen. Ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan dan baca-baca kembali ya. Kemudian ini perbedaannya antara MPLS di tahun 2025 dan 2026. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan pelaporan ya. Kalau hasil asesmen gunanya untuk guru, tidak ada asesmen kebugaran. Kalau sekarang ada asesmen kebugarannya, kemudian tidak mendukung langsung dengan cek kesehatan, tapi sekarang ada pendaftaran cek kesehatan gratis yang itu juga harus dilakukan oleh kita di dalam kegiatan MPLS nanti, dan belum ada terdeteksi dini budaya sekolah aman dan nyaman kalau tahun lalu, dan sekarang sudah ada penguatan tata kelola sekolah melalui deteksi dini budaya sekolah aman nyaman. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ini hari ini tidak mengikuti sosialisasi dan kepala sekolahnya juga tidak mensosialisasikan ke guru-guru terkait dengan selebaran pelaksanaan MPLS. Tiba-tiba pada saat pelaksanaan itu menyadur dari kegiatan lalu saja, itu karena sudah rutin. Kemudian datanglah Monef dari dinas atau dari BBGP, kemudian ternyata mungkin didapatkan pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, nanti jadinya pengawas yang disalahkan. Maka hari ini, walaupun Bapak Ibu sibuk, kepala sekolah, dan mewakili guru-gurunya untuk menyimak penyampaian saya, mohon disampaikan kepala sekolahnya dan untuk diterapkan pada kegiatan MPLS tahun ini. Ya. Baik. Ini tujuan dan manfaat rangkaian tes selama MPLS ya, ada tes-tesnya. Ini tujuannya, manfaatnya untuk SD itu identifikasi awal kondisi mereka ya, kondisi sosial mereka, sosial emosionalnya, dan konsentrasi belajar mereka. Ini kalau untuk SD tesnya hanya ini ya. Kemudian mengidentifikasi masa tubuhnya serta minat bakat mereka. Ya, kalau di SMP dan SMA lain lagi. Nah, ini kita lihat apa saja yang perlu kita terhadap anak baru kita. Selanjutnya, nggak bisa bergerak. Oke, ini rangkaian tesnya yang tadi disampaikan untuk SD, ya, identifikasi bakat dan minat.
kemudian identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar, serta asesmen kebugaran dan deteksi dini BSAN. Itu diulang-ulang supaya Bapak Ibu jangan sampai tertinggal untuk kegiatan ini. Dan inilah link yang tadi saya janjikan. Silakan Bapak Ibu nanti link ini bisa di copy dan bisa segera di-download, kemudian dibaca-baca bagi yang belum mendapatkannya. Bapak Ibu, ya ini juga ada link terkait dengan informasi MPLS Ramah. Oke, sekian Bapak Ibu. Dan nantinya untuk Bapak Ibu akan ada instrumen validasi pelaksana MPLS Ramah. Ini sudah saya tautkan di dalam link drive saya, yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan MPLS kita apa saja sih ya yang harus kita lakukan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Semuanya sudah terangkum di dalam instrumen validasi ini. Baik, thank you, terima kasih atas atensinya, atas waktunya di dalam kegiatan sosialisasi ini, dan mohon maaf apabila penyampaiannya mungkin kurang pas bagi Bapak Ibu, baik mungkin kecepatan atau mungkin juga belum paham. Pastinya sekali sosialisasi hari ini adalah pemantik buat Bapak Ibu konsentrasi mempersiapkan MPLS 2026 ini, dan besok jangan sampai terlupakan karena besok itu lebih lebih terinci lagi apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan MPLS yang akan disampaikan oleh BBGP Jabar. Nanti linknya akan saya sampaikan melalui grup kepala sekolah. Itu saja mungkin Pak Joko, Bu Nita, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdus Salam MPD atas pemaparan yang sangat komprehensif, jelas, dan tentunya sangat relevan dalam menyongsong pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam menghadirkan MPLS yang aman, menyenangkan, inklusif, dan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita memasuki sesi diskusi tanya-jawab. Sebagaimana pepatah mengatakan, ilmu akan semakin bermakna ketika didiskusikan. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun praktik baik yang berkaitan dengan pelaksanaan MPLS ramah anak. Silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Oke, baik. Di sini sudah ada Bu Novit dari Mustika Jaya 5. Bu Novit, silakan. Iya, Assalamualaikum Bu Nita. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang MPLS ramah ini, di mana tadi Pak Salam telah memberikan link ya Pak ya, dengan karakter data Kemendikdas itu. Nah, pada saat sosialisasi ini, orang tua kan bersama murid mengisi beberapa instrumen ya Pak, seperti pendaftaran cek kesehatan gratis, deteksi dini instrumen data murid, identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar, serta identifikasi bakat dan minat. Yang ingin saya tanyakan adalah, pendaftaran CKG ini kan dilakukan oleh orang tua siswa. Nah, mereka itu masuk melalui link khusus Pak, atau nomor unik gitu. Nah, nomor unik ini dibuat oleh siapa Pak? Agar mereka dapat mengakses CKG tersebut. Lalu, apakah deteksi dini, identifikasi awal tersebut, serta identifikasi bakat dan minat itu dilakukan dalam 5 hari pada saat MPLS tersebut, atau pada saat-saat tertentu, Pak? Iya, terima kasih Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novit. Mau langsung dijawab, Pak? Dikumpulkan dulu. Oke, baik. Selanjutnya tadi sepertinya ada lagi yang raise hand ya.
Eh, atau mungkin tadi sudah terwakilkan. Boleh silakan yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Mohon untuk fokus ke materi dulu. Untuk absensi bisa diisi nanti setelah selesai kegiatan. Untuk daftar hadir bisa diisi setelah kegiatan. Fokus ke kegiatan MPLS dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Ini Ibu Dita Ya, bertanya, mohon maaf. ya silakan Bu Rida ya. Bu Rida silakan. Eh, itu kan nanti ada kalau tahun kemarin kan pelaporan ada link dari pengawas aja ya. Sekarang kan ada dari Kemendikbudrismen. Nah, apakah nanti dari pengawas disediakan link itu? Apa bagaimana gitu, Bu? Terima kasih. Oke, baik Bu Rida. Pertanyaannya adalah apakah nanti akan disediakan link dari Kemendikbudrismen? Ya, yang melalui dari pengawas dulu gitu, Bu. Oke, Gimana? Boleh diulang kembali? Jadi, Ya, Bu kan Rida. kalau tahun ya Bapak, kalau tahun kemarin-kemarin kan pelaporan dari link Bapak ya melalui Drive. Mm. Nah, apakah tahun sekarang dari Kemendikbud itu ada link tersendiri yang disediakan Bapak juga? Apa memang kami harus mencari sendiri gitu, Pak? Terima kasih. terima kasih Bu Rida. Oke, dua saja dulu cukup ya Bu Nita ya. Ya, silakan Pak. Oke, yang pertama terima kasih buat Bu Novit. Ini memang konsentrasinya Bu Novit nih di kegiatan seperti ini, guru BK. Baik, kalau merujuk kepada panduan, memang di sana ada link ya, Bu Novit. Tapi tadi saya udah konsultasi terkait dengan apa itu CKD ya. Itu sederhananya itu opsional Bu Novit. Jadi lebih baik kita secara manual saja buat menggunakan instrumen yang ada di sekolah. Jadi tidak perlu mengikuti, tidak harus mengikuti yang ada di link itu, karena memang tadi saya tanyakan nomor unik itu juga agak sulit katanya mendapatkannya, gitu kan. Kalau mengikuti prosedur yang ada di link. Jadi itu saja arahannya dari dinas itu, silakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah aja, Munafid. Mungkin itu ya. Oke. Dan Bu Rida, terkait dengan link belum ada ya Bu Rida ya. Nanti kita akan tanyakan kembali ke distrik apakah melalui laporannya tetap melalui pengawas dalam ini dinas pendidikan, atau mungkin langsung nantinya kita langsung ke Kemendikbudrismen. Saya juga belum hatam membaca panduan-panduan itu semuanya. Mari kita sama-sama membuka, kita cari sesuai kebutuhan kita. Bu Rida bantu mencari apakah memang sudah ada link khusus untuk laporan. Ya, jadi sementara ini saya akan tanyakan nantinya ya, apakah ada linknya khusus langsung ke Kemendikbudrismen. Dan ini bisa ditanyakan juga mungkin Bapak Ibu, kita ikut Zoom lagi besok, karena sebenarnya harusnya dari BBGP dulu Zoom-nya, baru kita Zoom di tingkat kecamatan. Tapi karena ini sudah mepet, ya maka kita dahulukan saja, nggak apa-apa. Sekali lagi ini untuk memantik agar Bapak Ibu sekolah siap-siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh, Bu, saya mau tanya, Bu Ya, Nita. silakan Bu Siti Muslihah. Nah, baik, terima kasih Bu Nita. Yang terhormat Bapak Abdul Salam.
sebagai pengawas dan Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya di sini, kalau biasanya kan CKG itu dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu puskesmas seperti itu. Nah, itu secara berkala kan mereka memang sudah mempunyai program ya, bekerja sama dengan SD, dengan sekolah gitu. Dan itu seperti eh, apa kesehatan gigi, telinga, kemudian imunisasi-imunisasi itu. Apakah kita cukup itu saja? Apa eh, seperti tadi gitu, yang link mohon maaf jadi kayak mengulang ini, tapi supaya lebih jelas gitu. Kalau misalnya ini kan sudah kita mengikuti program dari puskesmas saja gitu. Jadi tidak perlu Betul. kita sebagai guru kan mungkin pengetahuannya tentang kesehatan juga kurang dibanding dari pihak puskesmas gitu. Jadi mohon maaf Bapak, seperti itu saja sih. Apa kita menunggu aja nanti program-program dari puskesmas begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Musliha ya. Ya, Ya, ya Pak. Eh, benar Ibu. Jadi kegiatan itu mungkin kita harus bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini puskesmas, yang biasanya itu kan mereka punya waktu khusus ya, hadir datang ke sekolah. Nah, cobalah untuk berkomunikasi dengan mereka, mengisi kegiatan di dalam kegiatan MPLS ini apakah bisa atau tidak. Jadi untuk meringankan tugas kita juga ya, dan mungkin juga ada kemitraan bersama pihak luar di dalam kegiatan MPLS ini. Mungkin itu betul yang disarankan oleh Bu Musliha. Tapi ya kita coba diundang pada saat kegiatan MPLS ini. Itu kali ya Bu Musliha ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak atas informasi dan masukannya. Izin menambahkan Pak kalau boleh. Oh ya Bu, silakan, ini suaranya Ibu. Bu Regis ini sepertinya. Iya Pak. Oh iya. Iya, betul. Izin menambahkan Pak, Mangga, Bu, sepemahaman silakan. saya kemarin baca yang panduan itu, untuk CKG itu hanya memastikan wali murid mendaftarkan CKG di link di aplikasi Satu Sehat gitu setahu saya. Oh Kita ya, cuma ngelis mengumpulkan bahwa data. mereka tuh sudah terdaftar gitu kurang lebih. Jadi bukan kita yang melaksanakan. Kalau sepemahaman saya Iya. di panduan itu seperti itu, Pak. Nah, kalau yang ada kode unik CKG-nya. itu untuk mengisi identifikasi yang minat dan bakat dan sosial ekonomi, sosial emosi anak. Kalau kode unik itu untuk mengisi itu. Itu kurang lebih Pak kalau sepemahaman saya kemarin membaca panduannya. Oke, terima kasih Bu Nuk ya atas informasinya. Nah, ini lebih awal sudah membaca ya terkait dengan kegiatan CKG ya, Ibu. Jadi orang tua yang mendaftarkan langsung ya. Pendaftaran CKG Lewat di aplikasi Satu Sehat, Pak. Iya, Oke. betul. Nah, Di ini juga HP informasi kan buat ada. teman-teman di sekolah lain ya yang belum melakukan ini, informasikan kepada orang tua calon orang tua muridnya ya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita sekolah hanya merekap. Iya, betul. Merekap, memastikan wali murid mendaftarkan putra-putrinya di aplikasi untuk CKG di aplikasi Satu Sehat, kurang lebih begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Nok atas Ya, informasinya. baik. Sama-sama. Aplikasi Satu Sehat. Iya. Ya, ini benar Bu Nita manfaatnya ya kita berdiskusi ya. Jadi ada masukan-masukan yang ya bisa jadi teman-teman kepala sekolah sudah membaca lebih awal dan mendapatkan informasi tersebut. Jadi silakan teman-teman kita saling mengisi, saling mengingatkan dan saling berbagi untuk informasi ini. Oke, terima kasih. Izin Pak Salam, tadi Bu Novit tadi bertanya kegiatan itu apakah dilaksanakan pada saat MPLS? Sepertinya belum terjawab. Oh gitu. Ya,
kegiatan CKG ini yang tadi sudah dijabarkan itu apakah pada saat MPLS yang 5 hari itu atau bisa selama awal-awal pembelajaran? Oke, jadi kalau merujuk kepada tadi aplikasi yang harus diisi oleh orang tua, jadi untuk kegiatan cek fisik itu tidak perlu kita lakukan. Jadi kita hanya melakukan tes yang lainnya seperti tes minat bakatnya, ya, dan tes yang lainnya tadi apa saja? Mendiagnostik ya. Tes diagnosis yang lainnya, tapi terkait dengan kondisi tubuhnya itu kita arahkan untuk menggunakan atau mengisi di aplikasi Satu Sehat itu, ya, Bu Nita, Bu Novit, ya. Yuk kita nanti cari informasi lebih lagi nih terkait dengan cek, karena memang ini yang hal yang terbaru ya di kegiatan MPLS 2026 ini. Ya, betul, Oke, Pak. kita sama-sama nanti lebih cari tahu terkait ini. Ya, dan pertanyaannya kebanyakan ke sini ya kayaknya. Iya, Oke. karena hal yang baru memang betul. Karena hal Dan baru. ini ya. Oke, silakan Bu Nita. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau bisa disimpan dulu pertanyaannya, dikumpulkan dulu, dicatat dulu buat kita Zoom berikutnya dengan BBGP atau mau ditanyakan sekarang boleh juga, silakan. Yang di daftar hadir juga saya sematkan ya Bu Nita, jika ada yang ingin ditanyakan nanti saya rekap pertanyaannya dan saya akan sampaikan juga di grup kedinasan, ya. Baik, agar bisa nantinya jawabannya itu nanti akan saya share di grup-grup kepala sekolah atau grup yang lainnya ya untuk persiapan MPLS ini. Jadi mohon maaf mungkin keterbatasan saya juga informasi ya, karena belum semua panduan ini terbaca. Jadi mungkin ada yang belum tersampaikan pada saat ini. Jadi silakan pertanyaannya bisa dicantumkan juga melalui link daftar hadir itu. Oke. Baik. Oh, ini udah ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau merasa sudah cukup? Bagaimana? Atau malah bingung? Kalau bingung lebih bagus Bu Nita. Masih bingung nih, harus dia nanti mencari apa. tahu. Kan Iya, sekali lagi saya memantik saja hari ini. Bingung karena waktunya sudah dekat. Ya gitu, Bu Sri. Tapi insya Allah dengan hari ini mendapat pencerahan dari Bapak, mudah-mudahan lebih terarah nanti dengan persiapan 2-3 hari ini. Ya, amin ya. Jadi silakan ya Bu, dibaca-baca lagi ya panduannya, yuk sama-sama kita membaca lah ya untuk lebih siap lagi. Ya. Coba kalau Bu Nita, ya, ada lagi? Ya Pak ya. Oh iya Pak, pertanyaan saya pribadi, MPLS dilaksanakan selama 5 hari itu untuk siswa kelas 1 atau dari kelas 1 sampai kelas 6? Oke, yang tadi ya Bu Nita ya, yang tadi saya sampaikan, jadi judulnya kan MPLS murid baru ya, jadi bukan untuk yang lama, tapi kebiasaan kita memang juga melakukan hal yang sama, yang mungkin kita namakan juga MPLS, tapi kegiatannya tidak merujuk kepada kegiatan yang sudah yang tadi kita paparkan. Jadi masing-masing itu menyusun program MPLS-nya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ya. Ya biasanya umumnya yang memperkenalkan kalau kelasnya banyak mungkin ditukar-tukar siswanya, berarti kan perlu ada pengenalan kembali, dan juga mungkin karena guru kelasnya berbeda mungkin seperti itu, dan juga mungkin pembagian jam pembelajaran, jam belajarnya ya silakan kalau hal-hal ini perlu dilakukan ya silakan, tapi ya mungkin tidak sampai 5 hari kali ya. Ya Pak. Jadi hari-hari selanjutnya sudah harus fokus kepada pembelajaran. Mereka disampaikan
TP-TP yang akan diajarkan gitu ya untuk setiap mata pelajarannya gitu. Silakan. Yang jelas MPLS ini dikhususkan untuk anak-anak yang baru masuk di sekolah kita. Ya, baik, Pak. Cukup ya, saya rasa ya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin setelah ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian langsung mempersiapkan nih program-program apa saja yang akan dilakukan atau mungkin sudah menyiapkan program-program yang terbaik untuk anak-anak sebagai penyambutan. Cukup ya, Pak? Dari kita sebagai panitia cukup ya, Pak? Oke, cukup. Nanti Oke, kita lanjutkan di grup-grup WA. Ya. Oke, iya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu juga boleh bertanya langsung di grup. Kita kan juga ada grup komunitas juga, ada grup KKG juga. Boleh silakan jika nanti baru teringatnya setelah kegiatan webinar ini, boleh dilanjutkan gitu ya, Pak? Oke, betul. Oke. Baik, Nanti terima juga kasih. kalau memang mau kan di KKG Kota ada kegiatan sosialisasi juga ya Bu Nita ya? Ya, dengan Bu Novi. Oke, dan bahkan ada Pak Kabit di situ nanti. Nah, silakan ya. Ya. Silakan ikut kembali kegiatan Zoom. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya atas pertanyaan yang sangat menarik. Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Abdul Salam MPD atas pemaparannya, atas diskusinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara melalui webinar pagi menjelang siang ini. Kita semakin memahami bahwa keberhasilan MPLS bukan diukur dari kemeriahan acaranya, melainkan dari rasa aman, nyaman, bahagia, dan diterimanya setiap peserta didik sejak hari pertama mereka datang ke sekolah. Semoga semangat datang dengan senyuman, belajar dengan kebahagiaan, benar-benar dapat kita wujudkan di seluruh sekolah di Kecamatan Mustika Jaya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Salam MPD selaku narasumber, Bapak Joko Awal Suroto MPD CHT MHT, seluruh kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti webinar hingga selesai, serta seluruh panitia yang telah bekerja menyukseskan kegiatan ini. Saya izin untuk pantun lagi, pantun penutup. Burung merpati terbang ke awan, Keren. Stop. hinggap sejenak di pohon kenari. Keren. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga bertemu di kegiatan berikutnya lagi. Sama-sama. Amin. Terima kasih Akhir Bu kata, Nita, Pak Joko, KKG. Terima akhir kasih kata saya semuanya. Nita Terima kasihnya. Widya Kusuma selaku MC dan moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senyuman belajar Sesi dengan foto, baik. Bu. Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu kita izin foto bersama dulu ya. Iya, terus Izin foto ada 4 slide. Boleh udah habis nih. Izin foto ya Bapak Ibu. Sesi foto dulu, Bu. Siap-siap pasang senyum terbaik. Nanti itu kayaknya di dia tapi Umi Sebentar, saya save dulu. Kamu di belakang. Foto dia. Udah. Dia mau foto dia. Save satu. Foto dia. Foto bersamanya. udah nih gigi. Bentar, saya izin. Udah belum? Belum. Anda. Sebentar. Slide 1. 1, 2, 3. Hanya ada 2 slide yang on cam. Slide 2. Wah. Kok nggak ada? 1, 2, 3. On cam.
Oke. Slide 3. Slide 3. Slide 3 kosong. Off cam semua. Iya. Bang Sam, ngopi Bang Sam. Oh siap. Oke. Satu lagi. Enggak, udah habis. Udah, Nat Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya semuanya. Terima kasih, Mbak Salam, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Bang Markum. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Iya, Terima kasih semuanya, Pak Salam. Salam hormat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih semuanya ya. Semuanya terima kasih KKG, Pak Joko, Bu Nita, semuanya ya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.